Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kembali dari studio iNews TV Lampung, saya Aji Aditya menemani Anda sore hari ini dalam Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Pemirsa, tamu kita sore ini adalah sosok yang banyak berperan dalam memperjuangkan nasib guru. Melalui salah satu organisasi keguruan yang ada di Indonesia, mereka banyak berjuang tentang bagaimana dan seperti apa idealnya guru-guru ini harus dihargai dan diapresiasi. Pemirsa, kami tantang Anda untuk mengikuti perbincangan kami selama 1 jam ke depan. Ini dia, Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun! Pemirsa, tamu kita sore ini adalah sosok-sosok penting yang banyak memperjuangkan nasib guru di salah satu organisasi guru di Indonesia. Organisasi tersebut adalah Ikatan Guru Indonesia, IGI, yang saat ini kita tampilkan di panggung atau di studio adalah Ketua dan Wakil Ketua IGI Provinsi Lampung. Untuk segmen pertama, kami ajak Anda ngobrol dengan Ketua IGI Provinsi Lampung, Bapak Nurholis. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih mau bergabung di Tabik Pun sore hari ini. Ya, kami juga terima kasih sudah hadir di studio ini. Pak Nurholis, saya sebagai masyarakat awam bingung nih, karena kami yang biasa kami tahu organisasi guru itu hanya satu. Sebenarnya organisasi guru di Indonesia itu ada berapa sih? Secara konstitusi yang ada di Indonesia ini sedikitnya itu ada 5 yang diakui oleh Depkumham. Depkumham mengakui 5? Ya, mengakui 5. Yang pertama itu Ikatan Guru Indonesia. Kemudian ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang sudah tua itu ya? Yang sudah memasuki usia 71 tahun. Oke. Kemudian ada FSGI. Kemudian ada PGSI dan ada FGII. Oke. Jadi IGI ini termasuk satu dari 5 organisasi keguruan yang diakui oleh Depkumham. Yang ada dan diakui oleh Depkumham. Memang baru 5 ini. Dan harapannya ke depan memang sudah tidak ada lagi gitu kan. Tinggal guru-guru silakan milih dari 5 ini sesuai dengan undang-undang dosen dan guru, di mana guru itu wajib mengikuti salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Jadi IGI ini organisasi profesi? Kalau kita melihat dari perkumpulan dan orientasi dari IGI sendiri, kita yakinkan kepada para guru bahwa IGI ini emang organisasi profesi. Oke. Ini tahun keberapa, Pak, IGI ada di Indonesia? Ada di Indonesia, sebenarnya kami itu bermula dari perkumpulan-perkumpulan guru-guru di sosial media dan internet. Itu dulu berawal dari Klub Guru Indonesia. Namanya Klub Guru Indonesia? Klub Guru Indonesia ini terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian kita sering komunikasi lewat udara. Kemudian pada tahun 2007 kita ada komitmen untuk kopi darat lah istilahnya gitu ya. Kita kumpul bareng dengan kawan-kawan se-Indonesia. Kayaknya memang Klub Guru Indonesia ini harus dimaksimalkan peran dan fungsinya. Nah, dalam perjalanan, kemudian tepatnya tanggal 26 November 2010, itu kita sama-sama deklarasi. Deklarasi bahwa Klub Guru Indonesia harus memiliki wadah organisasi formal. Karena tadi Klub Guru Indonesia kan tidak formal dia, hanya sebatas komunikasi lewat udara. Kemudian kita formalkan tanggal 26 itu kita deklarasi menjadi Ikatan Guru Indonesia. Berarti selama ini hanya semacam milis gitu ya, Pak? Ya, kalau dulu karena milis ya belum ada Facebook atau yang lain gitu ya. Berapa anggota milis waktu itu? Waktu itu anggota milis karena ini tersebar di seluruh Indonesia, sekitar ada dari 25 provinsi, itu mencapai angka 750 orang. Jadi memang belum maksimal gitu ya. Karena anggota guru saat itu kan berjumlah sudah mencapai angka 2 juta. Tapi dengan 750 sampai 800 orang itu kita punya komitmen dan punya kontribusi yang signifikan terhadap tadi profesi guru itu. Oke, jadi dari 750 orang ini berkumpul dan bersepakat agar organisasi ini perkumpulan ini diorganisasikan atau dibuat berbadan diformalkan, dibuatkan badan hukum sehingga nanti ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan di daerah itu bisa diikuti oleh guru-guru yang selama ini tidak menjadi bagian dari Klub Guru Indonesia. Oke. Ada berapa sekarang sudah anggotanya? Kalau kita melihat dari laporan terakhir itu sekarang sudah mencapai, untuk Indonesia ya Bang ya, Indonesia apa Lampung ini?
Indonesia dulu, nanti kita ngomong Lampung. Kalau Indonesia itu kita sudah mencapai angka 12.000. 12.000. Ya, tapi kalau dibandingkan tadi dari jumlah yang ada guru itu adalah 2 juta, itu kan belum berapa persennya gitu ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar guru-guru yang selama ini belum tergabung di organisasi profesi guru itu bisa include di dalamnya, sehingga nanti mereka bisa berikan pelayanan-pelayanan bagi dunia pendidikan dan mereka secara profesi gitu. Oke. Sebelum kita ngelangkah lebih jauh, saya butuh tanya ini. Artinya dari 5 ini, para guru wajib ikut satu ya? Dari 5 Ya. organisasi profesi yang ada di Indonesia yang sudah diakui Depumkam. Ya, kalau kita bercermin kepada dan taat kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 41, itu bahwa guru wajib masuk dalam organisasi profesi. Nah, jadi di masing-masing organisasi profesi itu ada kebijakan yang itu wajib ditaati para anggotanya. Oke. Kalau di kami, gitu ya, di IG memang ketika dia sudah menjadi anggota di IG, maka dia punya loyalitas, komitmen, dan dedikasi kepada IG. Sehingga dia tidak bercabang gitu kan. Jadi nggak boleh di organisasi lain juga? Ya nggak boleh, orang punya istri juga itu nggak boleh selingkuh gitu kan, apalagi di organisasi gitu Bang. Ya. Tergantung siapa juga sih. Kalau kita ngomong sama Pak Haji lain lagi tuh. Nah. jadi intinya dari 1 sampai 5 ini, dari 5 organisasi ini, para guru berdasarkan undang-undang wajib mengikuti salah satu. Ya. Bagaimana ini biar tidak terjadi rebutan kue bagi organisasi yang bernaung? Nah, sebenarnya simpel saja gitu Bang ya. Kita kan lihat selama ini kan sudah ada organisasi yang sudah eksis, bahkan ada semacam dogma gitu ya. Ketika kamu jadi guru, maka otomatis kamu menjadi organisasi profesi ini. Itu kan dogma yang tidak bisa dibenarkan. Karena menurut kami, guru adalah kaum intelektual, dia boleh memilih kemana saja. Nah, bagaimana supaya tidak rebutan tadi? Ya tunjukkan saja organisasi profesi guru yang ada, silakan tunjukkan, berikan pelayanan kepada guru-guru mana yang baik buat mereka. Ketika mereka meyakini ini yang baik, maka dia harus menjadi bagian dari organisasi ini. Mana yang baik itu yang diikuti. Karena pada prinsipnya IG sendiri tidak pernah memaksakan kehendak, ayo masuk dong ke IG, enggak. Kita memberikan pelayanan dulu kepada mereka. Kita memberikan pendidikan dulu kepada mereka. Ketika mereka merasa nyaman, merasa sehati dengan kita, ayo, ada syarat dan ketentuan yang harus Bapak Ibu ikuti, sehingga Ibu bisa menjadi keluarga besar bagian dari Ikatan Guru Indonesia. Oke, tanpa bermaksud menjelek-jelekan 4 organisasi lainnya, apa yang Anda jual, dan tanda petik apa yang Anda jual ya, agar guru-guru lebih memilih IG dibanding organisasi yang lain? Apa keunggulan IG? Visi misi dalam hal ini? Hal yang selalu kami kedepankan, karena kami melihat dan memahami bahwa kebutuhan guru yang paling mendesak itu adalah belajar. Karena selama ini kan banyak guru yang mengajar tanpa belajar, sehingga yang diajarkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ketika guru mau belajar, maka guru itu butuh tempat, butuh komunitas, ya kan, butuh dana, butuh anggaran segala macam. Nah, di IG kami tidak terlalu membutuhkan banyak anggaran, banyak dana. Yang penting guru-guru itu bisa meluangkan waktu, memberikan tempat, dan menghadiri. Jadi kami itu setiap bulannya itu mengadakan pendidikan dan latihan kepada guru-guru yang mau. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi berarti dia nggak belajar. Peningkatan kapasitas guru ada di kita. Ya, kita jadi program utama kita. Program utama kita. Kemudian juga alhamdulillah sekarang yang sudah menjadi program nasional itu ada literasi. Jadi ada literasi nasional yang kita sampaikan dari awal tahun 2014, sekarang alhamdulillah menjadi program Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga sekarang literasi itu wajib. Kenapa? Kami yakin ketika guru membaca, maka pengetahuannya pun akan terbuka. Kalau guru tidak pernah membaca, saya rasa guru tidak akan pernah memiliki kemampuan yang lebih daripada itu. Oke, berarti karena mengawalinya dari perkumpulan klub, maka hasrat untuk lebih menggali kemampuan, lebih menggali kreativitas dan menggali pengetahuan guru juga menjadi prioritas kita ya? Ya, sangat-sangat diutamakan hal seperti itu. Oke, tahan dulu Pak Nurholis, kita commercial break sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan ngobrol dengan teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi Lampung. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita kembali ngobrol dengan Ketua IG Lampung, Bapak Nurholis. Pak, kalau di IG ini tahun keberapa? Kalau di IG ini tahun ke-7.
Tahun ke-7. Berarti Bapak ini termasuk satu dari 750 orang penggagas itu ya? Kebetulan kita kan berangkatnya dari organisasi guru lokal. Oke. Jadi memang kita sudah tahu IGI, cuman di Lampung ini kan dulu ada berbagai macam juga guru lokal gitu kan. Nah, saya bagian dari pengurus organisasi guru lokal, kemudian ada semacam peraturan pemerintah bahwa organisasi guru lokal itu tidak diakui oleh pemerintah. Akhirnya kita searching gitu kan, mana sih yang pas dengan kita. Ternyata kita menemukan visi misi antara IGI dengan organisasi guru lokal ini memiliki kesamaan atau ada chemistry lah ya. Akhirnya kita berafiliasi. Jadi kita bubarkan organisasi guru lokal, kita masuk ke Ikatan Guru Indonesia. Tahun keberapa kalau jadi ketua? Kalau saya dari tahun 2008 lah. 2008. Iya. Cukup lama. Ini berarti ini tahun ke-6 ya? Ya, ini kalau untuk di IGI ini periode terakhir saya yang kedua. Jadi dua periode. Dua periode. Ya. Oke. Kalau di guru, ini tahun keberapa? Kalau di guru ini dari tahun 99 saya mengajar. 99. Berarti tahun ke-17 ya. Tahun ke-17. 18 lah ya, udah gadis lah kalau deh. Ini Bapak ini berarti ini tahun ke-18 jadi guru dan sekarang dengan posisi yang sudah 18 tahun jadi guru, apakah semua yang Bapak impikan waktu kecil dulu ketika ingin menjadi guru itu sudah tercapai, Pak? Ada sebagian yang belum, ada yang sebagian yang berproses. Apa sih Pak yang dikejar, Pak? Yang dikejar salah satunya saya punya obsesi itu ingin mendirikan sekolah sendiri. Sekolah sendiri. Karena saya memahami bahwa ketika seorang guru itu hanya menjadi guru honor di sekolah, itu kita ada istilahnya itu ketika tenaganya, usianya masih sehat gitu ya, itu masih dipakai. Tetapi ketika dia masuk usia uzur, maka dia akan ditinggalkan. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak masih guru honor? Atau sudah ya, jadi karena tenaga? sekarang saya sudah mendirikan sekolah sendiri, saya nggak tahu status saya ini apa gitu kan. Oh gitu. Iya. Oke Pak, kita punya permainan tebak kata. Kami ngasih satu kata, Bapak langsung sampaikan apa yang terlintas di pikiran Bapak saat itu juga. Iya. Ini semacam permainan untuk pengen tahu sebenarnya Bapak seperti apa. Oke? Oke, pertanyaan pertama, sekolah. Pendidikan. Pembangunan karakter. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Indonesia. Raya. Guru bangsa. Cokro Aminoto. Cokro Aminoto. Yang terakhir, IGI. Ramli. Cokro Aminoto. Ya. Tapi sempat keceplosan mau nyebut Soekarno. Iya tadi, cuma saya mikir Cokro itu kan gurunya Soekarno, berarti Cokro Aminoto lebih hebat. Gurunya beliau ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau IGI, kenapa Ramli? Karena beliau sekarang ketua umum kita. Ketua umum Pak Ramli. Karena sering komunikasi lewat WA, jadi ya sangat paham gitu. Jadi yang langsung ke pikiran pertama ketika nyebut Ya, IGI langsung iya, Pak Ramli aja. Iya, betul. Oke. Pak, waktu kecil cita-cita jadi guru? Sebenarnya sih pengen jadi menteri pendidikannya gitu kan. Karena kita melihat segala macam kebijakan kan ada di menteri pendidikan. Bahkan ada semacam pameo kalau ganti menteri ganti kebijakan gitu kan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Mestinya kalau jadi menteri dipatenkan saja. Siapapun yang jadi menteri pendidikannya tetap jalan gitu kan. Jangan sampai ada menteri baru kebijakan baru sehingga nanti tidak ada penyelesaian dalam program yang dikembangkan itu sendiri. Jadi dulu cita-citanya menteri? Ya, insya Allah sih mudah-mudahan terwujud gitu ya. Ini umur keberapa sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau melihat dari tahunnya sih ini umur ke-38, masih 38. relatif muda lah. Masih relatif muda. Iya. Dan IGI akan menjadi pijakan Bapak untuk berpolitik. Bapak tertarik berpolitik nggak? Ya, saya termasuk orang yang suka berpolitik gitu ya. Tetapi IGI ini akan saya jadikan wasilah untuk mendedikasikan ilmu pengetahuan saya dan pendidikan saya ke guru-guru. Karena saya yakin membangun bangsa itu berawal dari guru. Semakin banyak guru yang tercerdaskan, siswa yang tercerahkan, maka dengan sendirinya mereka akan memilih orang-orang yang memang layak untuk mengemban amanah rakyat itu. Oke. Pak, yang di data kami Bapak ini aktivis mahasiswa. Itu Ya, benar nggak? Benar ya. Benar ya? Iya. Jejak-jejak dari aktivis mahasiswa yang terbawa sampai Bapak sekarang? Ya, kebetulan saya mulai aktif itu ketika semester 2 ya tahun. Organisasi apa Pak? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dulu. Oke. Kita sudah mulai merintis, bahkan saya menjadi salah satu penggagas dari Kongres Mahasiswa di Unila tahun 2000, sehingga dari Senat berubah menjadi presiden gitu kan. Oke. Kemudian keluar dari sana, saya bergabung dengan kawan-kawan, kita membentuk organisasi guru lokal. Karena tadi kita melihat ada beberapa
kejomplangan antara guru negeri dengan swasta, di mana guru-guru swasta itu tidak mendapatkan pendidikan, pelatihan, pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Karena kami sudah terbiasa untuk aktif gitu ya. Saya kumpulkan teman-teman aktivis yang berasal dari pendidikan. Ayo kita kumpul bareng-bareng, kita gerakan semangat kita untuk membenahi dunia pendidikan melalui guru itu. Selama jadi aktivis pernah merasa menjadi ancaman status quo, Pak? Pernah ketika itu pada tahun 2008. 2008 ketika ada kesenjangan antara apa yang disampaikan dengan Dinas Pendidikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Saat itu ya kita mengkritisi kebijakan-kebijakannya, bahkan kami sempat diteror gitu. Cuman bagi kami itu adalah hal yang lumrah. Bagi seorang aktivis itu bukan suatu hal yang menakutkan, tapi itu malah merangsang dan memotivasi kami untuk terus bergerak dan bergerak gitu. Orang rumah nggak ada keberatan dengan Bapak yang agak keras seperti ini? Alhamdulillah karena mereka sudah paham saya dari kuliah gitu. Jadi kebetulan istri juga aktivis. Oh, oke. Jadi sama-sama memahami, ya sudah, karena itu dunia kita, ya kita jalankan saja gitu. Oke. Guru aktivis, lebih berat yang mana, Pak? Saya menjadikan ini sebagai dua-duanya saya rangkaikan gitu kan. Karena saya belajar juga dari Hossokuro Aminoto, beliau seorang guru, beliau juga seorang aktivis. Bahkan beliau itulah yang menggerakkan Soekarno, kemudian ada Semaun dan Kartosuwiryo. Seorang Cokro Aminoto bisa melahirkan 3 ideolog besar Indonesia. Saya pun ingin seperti itu gitu kan. Karena yang namanya pendidikan kan tidak terbatas dalam ruang kelas. Di luar ruang kelas pun dia bisa menjadi seorang penggerak dan motivator. Cokro Aminoto banyak mempengaruhi Bapak dalam bersikap seperti sekarang? Ya, karena saya memang salah satu pengagum beliau gitu ya. Di sisi lain walaupun saya mengagumi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, tapi ternyata ada Bapak Bangsa gitu kan, yang lebih mumpuni gitu. Kita kolaborasi antara pemikiran Hossokuro Aminoto dan Ki Hajar Dewantara. Oke. Guru apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak, di sekolah? Nah, ini juga sangat relevansi dengan pendidikan dan aktivis, yaitu PPKN. pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Iya. Jadi memang kita berbicara masalah politik, masalah hukum, masalah etika dan moralitas. Ada metode khusus karena Bapak adalah mantan aktivis dan bahkan sampai sekarang masih aktivis, maaf. Ketika mengajarkan tentang kewarganegaraan pada siswa, ketimbang hanya mengajarkan teori-teori yang mungkin siswa malah ngantuk. Ya, yang saya upayakan adalah relasi antara konteks saat ini dengan teks yang ada di buku. Jadi saya kolaborasikan kepada peserta didik bahwa mereka tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sisi pandang sehingga mereka lebih kaya. Bahkan kalau bisa konteks-konteks saat ini kita kolaborasi dengan teks yang ada nggak relasi atau mungkin ada kesenjangan antara teks dengan konteks tadi. Siswa sendiri sampai saat ini tahu guru favorit mereka ini seorang aktivis? Alhamdulillah karena saya dengan mereka itu kan kita membangun komunikasi lewat media sosial. Oh, malah dari media sosial? Kita bangun komunikasi dan setiap siswa dan mahasiswa yang mengikuti mata pelajaran saya, kita harus gabung di media sosial agar saya juga bisa mengontrol mereka, mereka pun bisa tahu saya. Jadi antara guru dengan siswa itu sudah tidak ada jarak yang jauh gitu. Karena kami memahami bahwa dunia sekarang itu adalah dunia maya. Kalau kita tidak masuk ke dunia mereka, mereka tidak akan pernah mendapat kontrol dari kita. Walaupun memang ada yang berpendapat bahwa kita terlalu jauh memasuki dunia anak-anak. Bagi saya tidak. Itu malah upaya saya untuk mengajak mereka untuk berbuat lebih dari apa yang bisa mereka lakukan saat ini. Oke, itu metode yang sangat keren, Pak. Harus diakui. Pemirsa, setelah ini kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua IGI Lampung. Tapi nanti di segmen kelima kita akan kembali ngobrol dengan Ketua IGI Lampung, Pak Nurholis. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Tabik pun. Pemirsa, di segmen ketiga ini tamu kita adalah Wakil Ketua IGI Lampung, Pak Suwono. Assalamualaikum Pak Suwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, sama seperti Pak Nurholis tadi, pertanyaan saya, ini tahun keberapa Bapak di IGI? Baru tahun ini saya masuk sebagai pengurus. Oh, baru gabung tahun ini? Ya, dari pengurus, jadi pengurus. Tapi kalau di IGI-nya udah tahun keberapa? Baru ini juga. Baru ini ya, juga? Betul. Jadi begitu gabung, langsung jadi pengurus? Iya. Berarti Bapak ini potensial ya Pak, ya, maka langsung dipilih ketika bergabung. Dibajak apa dari organisasi lain Pak? Enggak, memang ada pertemuan sebelumnya kita ya sering ketemu di kegiatan. Awalnya di pertemuan di saat kita memperjuangkan guru terkait dengan sertifikasi yang saat itu agak molor. Nah, akhirnya ketemu di situlah.
Ya bulan-bulan yang tahun lalu inilah yang dia ya bulan Juli yang tahun ini. Jadi Dari awalnya situ pertemuan, kelihatannya ada sen, ada chemistry ke situ. Kita mari gabung, kita mau buat apa? Mau ada pembentukan IG untuk periode kedua. Oh, periode Bagaimana? kedua. Ya, yang periode kedua. Bagaimana ini? Ya boleh kalau memang ini saya insya Allah mau jadi ikut. Sebelumnya IG, gitu. Bapak nggak ada organisasi? Ya Atau statusnya ikut secara organisasi langsung ini? ke PGRI. Ya, Statusnya ya. secara. Oke, berarti secara ini karena tidak boleh ada dua organisasi, Ya. di organisasi yang lain dilepas. Oh, dilepas ya. Kita memilih yang karena sudah jadi pengurus ya terpaksa kita melepas untuk keorganisasian di PGRI. Oke. Pak, ini tahun keberapa Pak jadi guru Pak? Saya dari tahun 2006. 2006. Berapa tahun ini ya? 2006, 20 tahun. Ini udah 20 tahun Iya, 10. 20 tahun. Guru apa? Kesenian. Seni dari dulu dari ini Dari ngajar dulu seni. memang guru seni. Guru seni. Kalau boleh tahu memang dari kecil cita-citanya guru Pak? Awalnya cita-cita saya itu seniman sebetulnya. Oh, Seniman. seniman. Ya, betul. Kenapa Iya, jadi seniman. kenapa bisa belok ke guru? Ini agak jauh ini. Ya, awal mulanya ini, ketertarikan guru itu di saat saya mencoba ada kejenuhan berkesenian. Ada sesuatu yang mungkin Seni apa kalau boleh tahu? saya lebih ya ini ya tari juga, dalang juga, semuanya seni. Oh gitu. Jadi saya multi, tapi karena saya juga melihat kehidupan yang mungkin ada berkesenian itu kurang enjoy saya. Kok hidup saya seperti ini berkesenian, terlalu berkelana dan berbagai macam. Ini mungkin hak pribadi ya seperti itu. Saya mencoba untuk mencari alternatif yang bisa memberikan motivasi tetap berkesenian. Akhirnya salah satu yang bisa mendorong saya mencoba membina anak-anak, membina pemuda-pemuda awalnya begitu. Kok rasanya enak membina itu. Akhirnya saya tertarik dengan pendidikan. Mencoba mendaftarkan diri untuk menjadi guru waktu itu di Jakarta di Lab School. Saya mencoba diterima. Dan disitulah mulai saya belajar mengajar. Oke. Nah, selalu menuntut pendidikan Di data kita, Bapak ya. ini lulusan ISI, ya, benar ya? betul. Tiba-tiba jadi guru. Ya. Berarti ngikut sertifikat D4? Dulu ikut kuliah lagi 1 tahun ngambil D4 ya. Oke, berarti Akta kuliah guru. lagi, Ya. setelah itu jadi guru sampai sekarang. Iya, betul. Apa yang membedakan paling dasar Pak ketika menjadi guru dan ketika menjadi seniman? Iya, kalau seniman hanya lebih kepada individual, Lebih ke diri eksplorasi pun individual, tapi kalau guru lebih memberikan keteladanan bagaimana berkesenian yang lebih baik. Selain itu juga bisa berkesenian lagi, ada dua-dua. Tapi kalau seniman lebih arah kepada individualnya. Oke. Gitu. Sekarang Anda mengklasifikasikan diri Anda yang mana? Guru atau seniman? Saya harus memilih salah satu, saya lebih ke guru. Lebih ke guru? Iya, betul. Guru yang kebetulan nyeni? Iya, betul. Tapi teman-teman Anda seniman semua ini, Oya Saroso HN. Iya, Itu gimana ceritanya? Di antaranya saya sebut Oya Saroso HN. Ini gimana ceritanya? Ya ketemu saat kita dipercaya untuk menjadi juri, saya nggak tahu ya. Saat itu di juri di juri sastra di baca puisi, saya diajak untuk menjadi juri sebagai wakil dari tenaga pendidikan. Lalu ketemulah Mas Oyos di situ juga sebagai juri utama sama Mas Edi Samudra itu. Kebetulan saya ngobrol-ngobrol. Oke, kita ini mau gabung ke ini ke kita. Ya, insya Allah saya gabung ke Mas Oyos. Gitu. Akhirnya di Facebook lah jadi ini. Ya sampai sekarang ya sudah jarang berkomunikasi. Awal-awalnya saya sering. Oke. Yang masih berkomunikasi dengan Mas Edi Samudra kadang. Dengan Mas Edi Samudra Iya, masih dia komunikasi. sekarang membuat ini. Bagaimana cara Bapak mentransfer? Kalau boleh tahu guru di mana Pak? SMA 14. SMA 14. Bandar Sebagai Lampung, guru? ya. Guru seni budaya. Guru seni dan budaya. Ada metode khusus Pak ketika Bapak mentransfer karena Bapak seorang seniman yang lebih dari sekedar guru aja. Apa-apa yang membedakan cara mentransfer ilmu ya? Lebih ke arah ya guru harus dituntut ada empat kompetensi. Ya kita secara profesional kita punya ya, tapi kemampuan pedagogik yang saya mencoba untuk belajar, saya mencoba mengkompilasi antara keseniman dengan pedagogiknya. Di situ coba menginspirasi siswa lebih ke arah memberikan motivasi dan memfasilitasi siswa untuk memberikan ruang bagaimana dia bisa berkesenian atau eksplorasi. Seperti jadi itu. kalau boleh tahu cara Anda ngajar itu lebih banyak mengajak mereka aktif
yang mereka yang menjadi lebih banyak berbicaranya mereka, atau tetap satu arah Anda yang menyampaikan dan mereka? Lebih banyak yang aktif siswa. Kita memberikan ruang pada siswa, baru ada sesuatu yang kelihatannya melebar, membias pada ini, kita baru memberikan batasan-batasan. Bagaimana untuk eksplorasi berkesenian di situ. Bapak seorang guru kesenian. Ya. Kalau gitu saya todong boleh, Pak? Ya. Itu kameranya, silahkan menyanyi atau menembang atau apapun yang Bapak pengen, yang ada kaitannya dengan kesenian tradisi. Kita punya waktu sekitar setengah menit atau 2 menit, 1 menit lah untuk menembangkan atau menyanyikan sesuatu yang Bapak kuasain. Ya, betul. Silakan, Pak, itu kamera. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Ada satu, kalau di Jawa itu pucung. Apa itu, Pak? Pucung. Pucung itu adalah salah satu bentuk sastra daerah. Oke. Nah, kalau di sini wawancan namanya ya. Pucung itu menggambarkan bagaimana orang mencari ilmu. Jadi tembangnya seperti ini. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekasela wan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangegesing durhang koro. Itu mengartikan bagaimana perjuangan seorang yang mau mencari ilmu. Itu melalui proses harus kanthi laku, artinya harus mulai proses berusaha berjuang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Biarpun di situ ada sesuatu yang sesuatu yang menghalangi, ataupun itu namanya dorang koro itu menghalangi, tapi kita harus tetap berjalan biarpun ini seperti itu. Luar biasa. Oke, Pak, tahan dulu, kita commercial break sebentar. Pemirsa, setelah ini kita masih ngobrol dengan Bapak Suwono, Wakil Ketua IGI Lampung. Kali ini seputar keigian dan keorganisasian IGI di Lampung. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Wakil Ketua IGI Lampung, Bapak Suwono. Kebetulan seniman juga, kebetulan mengawali karirnya malah dari seniman, terus jadi guru, dan sekarang aktivis. Yang nyeburin Anda ini siapa, Pak? Ya, diri kita sendiri. Keinginan kita, karena ada satu yang mungkin membuat kita pengen jebur situ, salah satunya ya keberadaan guru yang sekarang ini ya cukup memprihatinkan. Artinya sudah diberi kesejahteraan, banyak terjadi yang kurang diperhatikan lah. Itulah yang menyebabkan saya kok keingin memperjuangkan secara pribadi juga dengan memperjuangkan secara umumnya ya guru-guru yang ada khususnya di Lampung. Oke. Gitu. Ini tahun keberapa berarti? Tahun kedua ya? Tahun pertama ya? Tahun pertama. Tahun pertama menjadi Wakil Ketua IGI. Iya. Sebelum di sini juga Bapak adalah aktivis, Pak? Ya, dulu sempat ikut di WPKL, Wadah Penggiat Seni Lampung, dan organisasi lainnya terkait dengan seniman. Terkait dengan seniman, tapi untuk guru ini yang pertama? Iya, yang pertama. Kalau IGI di Lampung sendiri, Pak, IGI Lampung sendiri sudah ada berapa anggota ya total? IGI sampai sekarang diperkirakan sekitar 3.000-an yang di Lampung? Di Lampung. 3.000-an. Ini angka yang banyak atau angka yang masih sedikit? Ya sedikit, karena jumlah guru ya itu kan banyak. Jumlah guru di Lampung mungkin hampir 24-an. 24.000? Ribuan, ya. Seluruh baik itu yang PNS atau non-PNS. Ya. PNS dan non-PNS 24.000. Iya. Kita baru dapat 3.000. Perkiraan seperti itu. Perkiraan seperti itu. IGI Lampung sendiri sudah ada di berapa kota? Kalau untuk IGI? Di ada Lampung, tingkat ya? kotanya nggak sih? Ada beberapa kota yang belum ada perwakilan, yaitu di Mesuji, Tulang Bang Barat, itu yang belum ada perwakilan. Di setiap kabupaten sudah ada semuanya. Berarti sekarang kita ada di tiap kabupaten kecuali kabupaten yang masih Pemekaran. Belum, ya, betul. Yang Mesuji, Tulang Pesisir Bang Barat juga nggak ada belum. berarti? Pesisir Barat
Ya, belum. Belum ada. Ya, ada Lampung Barat ya. Oke. Anggota yang paling banyak di mana, Pak? Masih Bandar Lampung? Bandar Lampung, Lampung Tengah, Metro, ya itu sudah banyak. Lampung Selatan juga. Oke. Di Lampung sendiri, Pak, bagaimana wajah guru-guru yang sudah menjadi anggota IGI? Maksud saya wajahnya itu apakah mereka secara kapasitas sudah mulai bagus, gitu atau bagaimana? Seperti apa? Ya, kalau melihat pada saat ini ya, saya melihat kemarin sudah sempat kita mengadakan raker dan kita mengundang semua. Saya kira antusiasnya tinggi, punya daya kreativitas yang bagus. Saya lihat motivasi kepedulian tinggi dan punya kompetensi saya lihat. Rata-rata dengan membuat program-program yang waktu itu kita membuat di program kerja setiap masing-masing, saya kira cukup legatan, semuanya cukup bagus membuat program. Nah, sekarang rencana akan merumuskan ini, mau diajukan proposal. Seperti itu saya lihat. Prioritas IGI Lampung apa, Pak? Untuk kepengurusan Bapak dan Pak Nurholis? Ya, meningkatkan keprofesionalan guru. Tetap keprofesionalitasannya Ya, yang ditingkatkan. Lebih utama di situ. Oke. Kalau programnya, realnya seperti apa? Ya, ada pelatihan-pelatihan yang insya Allah di bulan Desember ini ada pelatihan dari pusat yang memang sudah diprogramkan oleh pusat, yaitu TOT yang mungkin dilaksanakan kalau tidak salah di LPMP ya. Jadi tanggal 12 Desember. Iya, sudah salah satunya. Training of trainer. Itu, ya, training. Salah satunya itu. 3.000 itu dianggap masih sedikit Ya, untuk 24.000 guru yang ada di Lampung. Bagaimana cara kita menggait sisa-sisa guru yang belum masuk itu agar bisa bergabung di IGI? Melalui ya promosi kita, melalui ya seperti ini salah satu promosi yang bisa di ini. Dan kita mengajak untuk apa? Motivasi guru untuk ikut IGI. Jangan sampai kesan ikut IGI seakan-akan berkaitan dulu kita sampaikan IGI bukan sebuah organisasi, tapi organisasi guru, profesional guru yang berikan ruang pada perkembangan guru sendiri. Artinya mau berkembang, mau maju, insya Allah lewat IGI. Kita seperti itu. Rentan usia anggota kita kalau yang di Lampung dari berapa sampai berapa, Pak? Yang paling muda umur berapa, yang paling tua? Rata-rata muda. Oh, rata-rata malah di muda. Di bawah 45. Kita aja yang tua, kita motorik. Karena sebagai tua. Bapak kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? 70, tahun 70 ya. Berarti 47. Rata-rata ya di umur 40 ke bawah. 40 ke bawah. Iya, ada sebagian, kalau presentasinya ya mungkin 75% itu rata-rata muda. Malah 30 ya, karena kita pengen bentuk generasi yang inilah, yang guru yang profesi. Memang target kita yang muda-muda yang kita utama itu prioritas. Kalau ada guru yang tua yang ini ya, kenapa yang muda? Kenapa yang muda? Kita prospeknya ke depan, bukan prospek pada waktu sekarang ini, prospek ke depan. Artinya guru akan semakin ada proses perkembangan. Satu, guru yang muda itu punya kepeduliannya, lalu punya idealismenya. Kalau udah tua mungkin idealismenya turun. Ya, ada sebagian presentasi yang tua tapi punya idealisnya yang masih bagus juga ada. Oke. Jadi salah satu alasan kita karena bukan sekarang yang dipikirkan, tapi 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, makanya kebanyakan yang muda yang direkrut. Tapi ini karena kesamaan visi mungkin, Pak ya. Makanya yang muda-muda lebih bergabung ke IGI ketimbang organisasi yang lain, atau gimana? Dari pengamatan kita. Ya, ini apa? Sebetulnya yang muda-muda itu lebih kecenderungan bagaimana dia yang peduli dengan pendidikan ya. Banyak kan ya dia ingin punya wadah untuk bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan inspirasinya, bisa menguruskan diri melalui organisasi ini. Kalau hanya sekedar mengajar dan ini tidak ada kompetensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Oke, jadi karena rata-rata yang bergabung dengan IGI adalah guru-guru yang ingin berinovasi, ya, betul. yang tidak stay dan betul. Ya, dengan apa yang ada sekarang. Ya, rata-rata seperti itu. Pak, kita netek sama pemerintah nggak sih, Pak, untuk pendanaan? Kita sempat, kalau dari informasi dulu dari Ketua Umum, sempat kita diajak kerjasama dengan pemerintah. Tapi yang ditakuti adalah bagaimana nanti saat kita mengajukan berbagai macam proposal, dapat dana dari pemerintah, masalahnya pertanggungjawabannya, katanya gitu. Oh, okay. Sementara ya IGI banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Berarti kita tidak
saat ini tidak bekerja sama dengan pemerintah atau tidak mendapatkan dana dari pemerintah? Ya, tetap kerjasama terkait dengan program-program pemerintah yang bisa diinkludkan ke program-program IGI. Artinya IGI juga menawarkan, ini loh program IGI. Mudah-mudahan pemerintah menjembatani apa yang menjadi program-program IGI. Apa sih moto IGI, Pak? Moto IGI, guru yang punya jiwa, Guru yang punya jiwa. guru yang punya tenaga, dan guru yang punya rasa, yang berjiwa mulia agar bisa berkarya, seperti itu. Wow, luar biasa. Iya. Oke, guru yang mulia, guru yang punya karya, guru yang punya rasa, agar Guru yang berjiwa, punya jiwa, guru yang punya tenaga, guru yang punya rasa, Oke. agar bisa mulia untuk berani berkarya. Luar biasa. Berarti yang Sampai dikejar di IGI karyanya. Iya, dari utama guru. adalah inovasinya. Karya ya. guru itu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ya, salah satu Yang kita kejar. salah satu media pembelajaran mereka. Heeh. Setiap guru minimal bisa berkarya media pembelajaran. Itu tuntutan. Lalu yang kedua Media adalah pembelajarannya. Iya, media. Jadi misalnya dia mengajarkan tentang Pitagoras, bagaimana cara dia mengajarkan itu agar gampang Iya, ditransfer. betul. Iya, Oke, salah terus satunya apa itu. Bisa jadi inovasi pembelajaran. Ya, terkait dengan pedagoginya ya, kalau yang profesional. Terus lalu pengembangan pada profesionalnya terkait kemampuan pengembangan diri terkait dengan bidang studi yang dia miliki sendiri. Seperti itu. Oke. Sebagian besar guru-guru yang bergabung di kita bidang studinya ada bidang-bidang studi tertentu aja atau semua bidang studi sudah Seluruhnya bidang studi masih di situ. Iya. Oke. Ada yang dari sekian banyak anggota IGI, berapa banyak yang merupakan guru honorer dan berapa banyak yang merupakan guru sekolah negeri yang di Lampung? Iya, kebanyakan guru non PNS ya. Non-PNS, Iya, ya, non PNS istilahnya. Kalau PNS ya sangat sedikit lah, ada berapa. Presentasinya hanya cuma 10% atau 15%-an untuk Jadi kebanyakan yang non PNS. Iya, betul, karena lebih menaungi seperti itu. Dan mereka semua rata-rata, jadi kita bukan mengambil dari organisasi yang sudah ada ya, Iya, guru-gurunya, betul. tapi rata-rata yang belum memiliki organisasi kita rangkul. Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, sebelum kita commercial break. Dari untuk kedepannya, berapa target guru yang bisa dirangkul oleh IGI Lampung? Di Lampung terutama. Ya, kalau bisa target ke depan ya jangka pendeknya yang dalam masa 5 tahun ini. Saya harapkan ini bisa dipromosikan sampai guru-guru. Yang pertama adalah non PNS. Kan dia sementara ini banyak yang tidak punya naungan organisasi secara profesional di guru. Oke. Ya, targetnya Jadi- di non PNS ya. Jadi ada berapa potensi guru non PNS yang bisa kita rangkul saat ini? Kalau guru ya hampir kalau 10-an ribu ada. 10.000 ada. Ya. Berarti kita masih bisa meraih 10.000. Iya, betul. Oke, baik. Pak Suwono, terima kasih. Di segmen selanjutnya saya kembali ngobrol dengan Ketua IGI Lampung ya Pak ya. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali mengajak ngobrol Ketua IGI Lampung, Bapak Nurholis. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Tabik pun. Pemirsa, kita kembali ngobrol dengan Ketua IGI Lampung, Pak Nurholis. Setelah tadi 2 segmen kita ngobrol dengan wakil ketua beliau. Pak Nurholis, bagaimana Anda melihat kondisi guru yang ada di Lampung saat ini? Ya, kalau kita melihat secara universal gitu ya, guru-guru di Lampung dan melihat dari hasil UKG ya agak mendingan gitu. Mereka berada di kelas menengah. Nah, tinggal upaya kita. Kelas menengah kayak gimana, Pak? Ya, pengetahuan, kreativitas mereka sudah cukup baik lah Oh, oke. dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah, tinggal sekarang bagaimana upaya kita agar tidak berada pada posisi ini. Kita naikkan terus gitu kan. Emang di atas ini apa lagi? Di atas, ya kalau kita berbicara kelas ya supaya naik kelas atas gitu kan. Sehingga Lampung nanti menjadi rujukan nasional untuk menjadi kiblat pendidikan. Harapan seperti jangan selama ini kan yang jadi rujukan kan kita Jogja, Bandung gitu kan, Surabaya. Sementara Lampung selalu dianak bawangkan gitu. Kita maunya ketika ada guru-guru yang memiliki kreativitas, kemampuan yang lebih,
maka Lampung bisa menjadi rujukan nasional. Idealnya seorang guru itu harus seperti apa versi IGI? Kalau versi IGI, pertama seorang guru itu idealnya seorang guru pembelajar. Artinya dia tidak pernah lelah untuk belajar. Yang kemudian yang kedua, dia punya karya. Karena karya itulah yang akan membuat dia menjadi guru yang mulia. Yang ketiga, dia bisa menginternalisasi apa-apa yang dia sampaikan kepada peserta didik. Sehingga istilah guru digugu dan ditiru itu bisa terimplementasikan pada diri seorang guru. Nah, kemudian yang keempat, menguasai IT. Supaya guru ini tidak tertinggal oleh siswa-siswa yang lain. Karena jangan sampai siswanya sudah memiliki kemampuan yang lebih, gurunya masih stagnan, gitu yang tidak kita inginkan. Artinya gurunya juga harus tahu googling lah ya Pak ya? Oh ya wajib. Makanya kalau di IGI itu kan sudah mulai dari sekarang, ada istilah kita tuh sagu satab, satu guru satu tablet. Nah, di mana guru-guru kita ajarkan memiliki tablet, kemudian memberdayakan tablet, sehingga dalam pembelajaran guru sudah sangat mumpuni dalam penggunaan IT. Kemudian ada sagu sanov, satu guru satu inovasi. Jadi guru wajib berinovasi. Sehingga apa? Ketika guru berinovasi, ini akan memotivasi siswanya untuk berkreativitas lebih. Kemudian ada sagu satop, satu guru satu laptop. Artinya program ini yang dikedepankan IGI supaya guru-guru nanti memiliki kemampuan dalam penggunaan laptop. Jangan sampai guru itu gaptek. Ini kan kasihan gitu kan. Walaupun usianya uzur, ketika dia sudah bergabung dengan IGI, maka tidak ada halangan. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim gitu kan. Jadi guru wajib mengikuti pembelajaran sampai dia meninggal. Jadi kalau di kita siapa saja ketika dia sudah menjadi bagian dari IGI, maka dia wajib mengikuti program ini. Karena bukan hanya buat kepentingannya, tapi juga yang utama adalah buat kepentingan peserta didik itu sendiri. Oke, itu dari sisi kapasitas. Kalau dari sisi pendapatan, apa yang diperjuangkan IGI dan idealnya harus seperti apa? Nah, kalau di IGI itu kan sekarang ini ketika guru-guru sudah dilatih seperti itu, maka kita juga ada namanya trainer of trainer ya. Training of trainer. Jadi guru-guru itu kita latih, kita bina agar apa? Agar mereka memiliki kemampuan lebih. Ketika dia memiliki kemampuan lebih, maka kita akan sebarkan guru-guru ini untuk mengajar kepada guru-guru yang tidak memiliki kemampuan. Nah, kalau kita berbicara masalah finansial, boleh jadi dari dia mengisi kegiatan-kegiatan tersebut, dia bisa mendapatkan fee yang lebih. Karena jangan sampai guru itu selepas dari sekolah gitu ya, berganti baju, kemudian dia mengendarai motor gitu. Ojek. Itu kan hak para pengojek, jangan diambil dong, itu hak mereka. Hak kita ngajar. Hak kita ngajar gitu, sehingga kita berbagi rezeki. Atau guru mengambil mobil angkot kemudian dia ngangkut. Apakah itu rendah? Bukan masalah rendah atau tinggi, tapi itu adalah hak para pengangkot gitu kan. Jangan sampai hak orang lain kita ambil, sangat tidak baik. Tapi ketika dia seorang guru, maka dia harus menjadi seorang trainer atau seorang pelatih, karena itu memang hak yang harus dia lakukan gitu dan peroleh. Oke. Terkait tentang peningkatan mutu tadi, dan patokan kita tetap Jogja, Bandung, dan segalanya. Sementara Lampung masih ada di menengah. Salah satu solusi cepat yang mungkin ada di wacana pemerintah adalah mengimpor guru. Mengimpor guru dari sana untuk dibawa ke sini, agar mereka bisa mengajarkan pola-pola tersebut pada guru-guru yang ada di Lampung. Menurut Anda itu perlu nggak? Nah, kalau menurut saya sih, ketika kita memiliki SDM yang cukup banyak, kita oper saja guru dari sini untuk mengikuti kegiatan pelatihan sana. Setelah itu mereka kembalikan ke daerah dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Itulah yang dilakukan IGI. Jadi guru-guru yang ada di Lampung yang tergabung dalam IGI itu kita bina, kita latih. Tidak perlu juga mereka harus datang ke sana gitu ya, seperti misalnya tadi banding, nggak perlu ngabisin anggaran aja gitu kan. Datangkan saja pelatih ke Lampung, kita benahi di sini, selesai. Karena memang program dari IGI sendiri per 2 bulan itu akan mendatangkan pelatih-pelatih nasional yang akan melatih guru-guru di sini. Tinggal mau nggak guru-guru gabung dengan kita, mereka belajar dan berkarya bersama IGI di Lampung ini. Oke. Pak Nurholis, ini betul-betul kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan Anda. Kita share tentang nasib guru, tentang bagaimana harusnya seorang guru harus meningkatkan kapasitas. Dan ini sudah di ujung acara, tapi masih ada waktu 1 menit untuk Anda bisa menyampaikan apa yang menurut Anda perlu disampaikan pada penonton. Silakan Bapak, ini kameranya untuk langsung disampaikan pada pemirsa. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Lampung atau dimanapun Anda berada. Kami berharap memasuki tahun 2017 ini kita bisa memberikan nilai lebih kepada dunia pendidikan. Karena saya berharap kepada guru-guru yang ada di Lampung atau Indonesia pada umumnya itu bisa bergabung dengan organisasi profesi guru apapun itu. Yang jelas ketika Anda bergabung dengan organisasi profesi guru, maka itu akan memiliki nilai lebih. Karenanya kami ingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa guru mulia karena karya
Dan karya itu akan terbangun ketika guru menjadi guru pembelajar yang produktif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada bisa mengikuti jejak langkah kami untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara melalui organisasi profesi guru. Oke. Oke. Pak Nurholis, terima kasih banyak. Ya, Pak sama-sama. Suwono juga terima kasih banyak sudah bergabung di Tabi pun. Salam buat teman-teman IG yang lain. Ya, Dan sama-sama. ini sebuah kehormatan buat kami kedatangan tamu selevel Bapak berdua. Ya, kami juga terima kasih sudah diundang di Inews TV. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sampai kepada teman-teman yang ada di daerah sehingga mereka bisa include dan menjadi bagian dari organisasi profesi guru. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Pemirsa, jangan lupa untuk mengikuti acara Tabi pun di edisi yang sama besok di jam dan waktu yang sama. Saya Aji Aditya, terima kasih Anda sudah menyaksikan Tabi pun sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabi pun.